Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai jihad radikalisme umat beragama dan Islam modern. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Abdul Mahmuda. Saya Murizal Wahid Mandu. Saya Anika Sumananda. Saya Emma Damadulia. Saya Fadi Center. Baik, tanpa berlama-lama, harus saja ke materi. Untuk yang pertama yaitu pengertian akan dijelaskan oleh Malika. Baik, terima kasih. Pengertian dari jihad dan radikalisme. Jihad dan radikalisme dalam konteks umat beragama merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam. Jihad adalah konsep dalam Islam yang sering diperdebatkan. Jihad sering disalahpahami sebagai perang suci, padahal maknanya lebih luas dan mencakup perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, radikalisme merujuk pada pandangan atau tindakan yang ekstrem dan tidak toleran dalam konteks umat beragama. Radikalisme dapat terjadi di berbagai agama dan melibatkan individu atau kelompok yang memperjuangkan ideologi yang keras dan seringkali menggunakan kekerasan. Selanjutnya, contoh beberapa studi kasus mengenai materi jihad dan radikalisme. Yang pertama, studi kasus yang pertama mengenai pengeboman Katedral Makassar tahun 2021. Kronologinya, pengeboman yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2021. Memakan korban sebanyak 20 orang dan pelakunya adalah anggota organisasi teroris yang terkait dengan ISIS. Kemudian, media yang digunakan saat pengeboman adalah mobil yang berada di depan gerbang gereja. Akan dilanjutkan studi kasus tersebut. Studi kasus kedua ini adalah pengeboman Surabaya pada tahun 2019. Pengeboman di Surabaya adalah peristiwa letaknya bom di 3 tempat, yaitu Gereja Katolik Santa Maria, Katedral Kayu Negara, dan Gereja Protestan Pusat Surabaya. Korban yang tewas berjumlah 28 orang dan korban yang terluka ada 57 orang. Yang pertama, Gereja Katolik Santa Maria Katedral terjadi pada saat sepeda motor ditumpangi 2 orang memasuki kompleks gereja dan nyaris menabrak seorang jemaat. Pada akhirnya meledak di acara jemaat. Terdapat korban sejumlah 6 orang. Dan yang kedua, DKI Negara diduga 3 orang perempuan bercadar menggunakan rompi yang berisi bom, kemudian dihadang oleh satpam sebelum memasuki gereja. Namun satpam tersebut dibelur dan akhirnya terjadi ledakan. Dan yang ketiga, GWS Umat Sawah. Peristiwa terjadi saat mobil masuk ke halaman gereja dan melemparkan sebuah bom. Menurut keterangan lain, bom dibawa dari mobil menerobos masuk dan menabrak pintu dan meledak dan membakar gereja. Akan dilanjutkan studi kasus ketiga. Yang selanjutnya yaitu studi kasus yang ketiga. Peristiwa pengadaan ajaran jihad di masyarakat. Ajaran jihad dimanfaatkan online tujuh warga melakukan ajaran dalam bentuk yang menyimpang dan pelaku melakukan sholat jihad disertai rekaman video dan disebarkan yang merupakan tindakan penodaan agama. Selanjutnya dilanjut studi kasus. Selanjutnya yaitu studi kasus 4 tentang teror terhadap tokoh umat beragama. Aksi teror yang menimpa beberapa tokoh dan umat beragama pelaku menganggap tragedi tersebut berlatar belakang politis. Untuk kronologi yaitu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengutuk aksi teror yang menimpa beberapa tokoh agama belakangan ini. Peristiwa yang melukai pemuka agama akhir-akhir ini dianggap Haidar sebagai bentuk teror dan kekerasan langsung terhadap tokoh dan umat beragama. Haidar juga meminta masyarakat agar tidak mengembangkan opini-opini dangkal atas peristiwa yang menimpa tokoh beragama tersebut. Dia meminta agar masyarakat tak menganggap tragedi tersebut sebagai tragedi yang berlatar belakang politis, dan Haidar mengatakan masyarakat tak boleh terprovokasi atas kejadian yang terjadi menimpa para tokoh pemuka agama. Ia juga meminta para
berbangsa elit agar tetap bijaksana dan bersikap proporsional agar tidak meningkat kecemasan masyarakat. Selanjutnya yaitu studi kasus mat akan dijelaskan oleh Bunda. Oke, terima kasih. Jadi yang studi kasus yang kelima tentang kasus pesantren dengan aliran sesat Al-Zaitun. Jadi salah satu contohnya yaitu praktik sholat Al-Zaitun yang mencampur antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kasus terkait pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memasuki babak baru. Barreskrim Polri mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan pimpinan Polres di Indramayu, Jawa Barat itu. Sebelumnya, Panji Gumilang diperiksa Barreskrim atas tuduhan pasal penistaan agama sebagai pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Salah satu poin penistaan yang dituduhkan adalah pernyataan Panji Gumilang yang beragama bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, kemudian mencampur saf sholat antara laki-laki dan perempuan. Siron juga menyinggung soal praktik sholat Al-Zaitun yang mencampur antara laki-laki dan perempuan, yang menegaskan bahwa jangan terburu-buru menyesatkan praktik sholat Al-Zaitun karena pada dasarnya praktik itu juga memiliki dalil. Rujukan salat bercampur itu menurut Siron ada dalam kitab Ar-Rahman Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'imah. Kitab itu menerangkan bahwa salat bercampur antara laki-laki dan perempuan dianggap sah, bahwa yang dilakukan Al-Zaitun itu tidak umum, memang iya. Mereka dianggap berbeda dengan model penengah dan itu yang namanya moderasi beragama itu harus toleran, harus menghargai perbedaan pendapat. Siron Syamsuddin. Berikut akan dijelaskan alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi alternatif solusi akan dijelaskan oleh Alifka. Berikut alternatif solusi yang ditawarkan untuk studi kasus 1. Studi kasus 1 mengenai pengeboman Katedral Makassar tahun 2021. Alternatif solusinya yang pertama, pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum terhadap kelompok teroris dan individu yang terlibat dalam perencanaan, pendanaan atau pelaksanaan serangan teroris. Yang kedua, pasukan keamanan perlu diperkuat kemampuan intelijennya. Yang ketiga, pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya terorisme dan ideologi ekstremis. Yang keempat, pemerintah dan organisasi keamanan bekerja sama meningkatkan keamanan tempat ibadah. Selanjutnya alternatif solusi. Di sini saya akan menjelaskan alternatif solusi dari studi kasus pengeboman di Surabaya pada tahun 2014. Yang pertama yaitu meningkatkan upaya deradikalisasi, kedua memperkuat penjagaan di tempat ibadah, dan yang ketiga meningkatkan kerjasama antar beragama. 4. Mendorong peran aktif para tokoh agama dan masyarakat. 5. Memperketat regulasi terkait dengan ibadah, dan yang terakhir yang keenam meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat. Dan akan dilanjutkan pada alternatif solusi berikutnya. Alternatif solusi untuk studi kasus yang ketiga itu ada gambar yang pertama meningkatkan edukasi pada umat Islam tentang makna jihad. Yang kedua menerapkan aturan tentang penggunaan alat jihad fisabilillah. Yang ketiga membangun komunikasi yang baik antar umat beragama, dan yang terakhir mendorong peran aktif para tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya alternatif solusi untuk studi kasus. Selanjutnya yaitu alternatif solusi studi kasus tentang teror terhadap tokoh beragama, yaitu dapat dilakukan yang pertama penguatan moderasi agama, yang kedua peningkatan literasi digital, yang ketiga peran keluarga dan masyarakat, yang keempat kerjasama antar lembaga, yang kelima penegakan hukum, dan yang keenam perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya alternatif solusi studi kasus 5. Jadi alternatif solusi untuk studi kasus 5 yang pertama yaitu edukasi melalui pendidikan agama Islam dengan menyampaikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Yang kedua, pembinaan keagamaan secara kontinu kepada santri. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas dalam upaya penanganan aliran sesat. Dan yang terakhir, pendekatan non-anarkis. Pemimpin umat Islam harus menghindari tindakan anarkis terhadap penganut aliran sesat.
atas perjuangan dalam memberikan diri, membela agama, perjuangan keadilan, dan namun pemahaman yang salah dan penyalahgunaan dosa ini dapat menyebabkan radikalisme dan ekstremisme dalam umat beragama termasuk dalam Islam. Islam moderat menekankan pemahaman yang seimbang dan toleran terhadap ajaran agama serta mempromosikan perdamaian, kesetaraan, dan toleransi antar umat beragama. Mungkin cukup sekian presentasi dari